Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko terberat gagal bayar pinjaman online Kredivo selama 30 hari. Jadi kita pasti tahu lah ya, selama 30 hari itu pasti akan berbagai macam resiko atau mungkin hal-hal yang cukup mengganggu yang kita rasakan ketika kita telat bayar di Kredivo. Nah, yang pertama yang pasti itu sudah pasti kalian bakal menerima ratusan bahkan mungkin ribuan telepon setiap harinya dari nomor yang berbeda-beda. Nah, itu sudah pasti. Itu pasti kalian rasakan di awal-awal ketika kalian telat bayar atau sudah lewat jatuh tempo. Nah, selanjutnya kalian juga pastinya akan mendapatkan denda yang cukup lumayan besar. Jadi denda dan bunga itu juga tiap harinya akan terus bertambah, yang mana hutang pinjaman kalian akan semakin berat. Nah, lalu resiko yang ketiga itu ada beberapa daerah yang mungkin terutama di Jabodetabek ya, itu sudah didatengin DC lapangan Kredivo. Nah, ini nih, biasanya kan pinjaman online itu kalau baru telat 30 hari, 60 hari, 90 hari, itu DC masih nggak bakal mungkin datang ke rumah. Ya, memang sih dari awal sudah banyak sekali ancaman-ancaman di WA itu yang menginformasikan bahwa akan ada DC lapangan yang berkunjung ke rumah untuk menagih hutang. Ya, itu mungkin setelah seminggu, 2 minggu, itu masih banyak ancaman seperti itu. Tapi ujung-ujungnya nggak pernah datang. Nah, ini herannya Kredivo setelah 30 hari sudah datang ke rumah. Ya, teman-teman. Nah, itu yang membuat orang-orang pada heboh dan pada panik. Tapi benarkah demikian? Nah, di sini kita harus pelajari dulu ya, teman-teman. Apakah benar Kredivo bakal datang selama 30 hari ketika kalian telat bayar atau gagal bayar? Nah, jawabannya iya. Karena sudah ada pengalaman banyak orang yang melakukan. Tapi dari sekian banyak orang yang menginformasikan kepada saya bahwa DC Kredivo telat 30 hari sudah datang ke rumah, itu mereka pada bilang rata-rata DC-nya ramah-ramah, rata-rata DC-nya baik-baik banget, cuman nganter surat tagihan, cuman tanya kapan bisa dibayar, dan bener-bener di luar ekspektasi bahwa DC itu galak dan DC itu nggak sopan dan lain sebagainya. Nah, itu satu poin utama. Tapi kalian juga nggak bisa berharap semua DC Kredivo bisa sebaik itu. Bisa jadi kalian memang menemui orang yang baik, tapi ya kalian juga nggak bisa berharap kalian ketika sudah telat 3 bulan lebih, 4 bulan lebih, 5 bulan lebih akan mendapati DC Kredivo yang ramah-ramah seperti itu. Pastinya akan jauh berbeda. Pastinya akan terkesan lebih mengintimidasi. Ya, meskipun mereka niatnya nggak mengintimidasi, tapi kalian bisa jadi merasa terintimidasi karena pikiran kalian yang mungkin terlalu memberat-beratkan dan terlalu membesar-besarkan masalah. Ingat ya, kalian gagal bayar, telat bayar di Kredivo nggak sendiri. Banyak orang di luar sana itu yang juga sama-sama seperti kalian yang terlambat bayar, nggak bisa bayar, bahkan mungkin juga sampai puluhan juta. Itu memang wajar. Kenapa? Karena proses untuk pencairannya memang tidak sulit. Dan banyak masyarakat yang menggunakan Kredivo, serta tentunya banyak juga resiko orang yang gagal bayar atau terlambat bayar di Kredivo. So, saran saya, jika kalian mendapati seperti ini, sudah telat 30 hari, nggak perlu khawatir dan nggak perlu takut. Pasrahkan aja hutang kalian maksimal 100% dari hutang kalian sebelumnya. Ya, gampangannya 2 kali lipat lah ya dari apa yang kalian terima. Misal teman-teman mendapat uang 900.000 pencairan dana Kredivo. Nah, ya udah, kalian kalikan aja. Berarti utang kalian nggak akan bakal lebih dari 1,8. Ya, mungkin lebih-lebih sedikit tentang biaya admin dan lain sebagainya yang nggak termasuk dari perhitungan bunga tadi, teman-teman ya. Ya, jadi ada kalanya bahwa nanti itu utang kalian akan berhenti bertambah. Karena apa? Bunga dan dendanya juga akan bertambah. Nah, balik lagi di masalah DC. Nah, inilah yang paling rawan dan inilah yang paling ditakuti banyak orang. Bang, gimana soal slik OJK? Apakah telat 30 hari sudah bakal masuk ke slik OJK? Oke, untuk masuk ke slik OJK dan tidak itu tergantung dari Kredivonya. Kredivo juga tidak bisa dipastikan. Kadang ada yang 3 bulan lebih itu masih belum masuk slik. Ada juga yang cuman beberapa hari atau mungkin 2 minggu, 3 minggu itu masuk slik. Nah, macam-macam pokoknya ya teman-teman. Jadi intinya kita tidak bisa jadikan acuan untuk masalah slik OJK. Ya, anggap aja slik OJK udah pasti kalian masuk. Nah, tinggal kalian bayar aja nanti utang kalian, maka slik OJK kalian akan bersih dengan sendirinya. Tapi itu juga nggak instan ya, itu memerlukan waktu dan proses yang cukup lama juga biar mengembalikan slik OJK kalian biar rapi lagi dan biar bersih lagi. Ya, ada yang bilang butuh waktu 2 bulan atau juga bisa dipercepat asal kalian mau mengurusnya capek-capek. Ya, Pak, cari surat pelunasan, tanda bukti lunas untuk diurus ke OJK-nya ya. Jadi intinya adalah tergantung Kredivonya. Mau itu dia cepet atau lama itu tergantung Kredivo. Karena Kredivo yang semacam kayak memberikan laporan. Jadi data kalian, data pinjol Kredivo ini atau mungkin pinjol yang lain itu memang tidak terintegrasi dengan data OJK. Sehingga OJK tetap membutuhkan laporan dari pihak Kredivonya
untuk bisa memasukkan atau mengupdate status kalian di Slick OJK-nya. Bahkan ada juga ya teman-teman yang dia itu galbay sudah 3 bulan, tapi di Slick OJK-nya itu statusnya masih rapi-rapi aja, masih bagus-bagus aja ya. Nah itu karena apa ya? Karena masih belum dilaporkan data pinjamannya dari Kredivo ke OJK. Tentunya juga nggak bisa langsung ya. Jadi dari Kredivo ke bank digital yang sudah bekerja sama, lalu habis itu ke OJK. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 lapis yang mana ini tentunya kalau berhenti di tengah-tengah, maka data kalian pun nggak bakal cepat update. Ya, ini ada plus dan ada minusnya. Plusnya bahwa kalian nggak segera masuk ke Slick OJK. Minusnya adalah ketika kalian sudah melunasi, itu juga membutuhkan proses yang lama juga biar data kalian bersih kembali. Ya, oke. Semoga video ini bisa bermanfaat. Gak usah takut buat teman-teman yang masih gagal bayar, telat bayar di Kredivo. Tenang aja, semuanya baik-baik aja. Tidak akan ada resiko terberat apapun. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian merasa dirugikan Kredivo dan jika kalian merasa sedang gagal bayar, dan siapa tahu ini bisa menjadi solusi buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.